Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video tugas framework kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang modul 3, yaitu tentang passing data controller, Laravel validation, dan pembuatan simple login. Nah, untuk itu kita langsung masuk yang pertama, yaitu pembahasan tentang passing data ke controller. Yaitu pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit from atau AJAX request. Nah, submit from merupakan proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Nah, proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Nah, untuk salah satu contoh codingan dari submit from ini, kita bisa lihat di sini contoh codingannya, yaitu ada from action, yaitu out/login dengan metode post. Kemudian dia akan menginput data seperti username, password, dan submit. Dia akan menginputkan data seperti username dan password dengan tipe data text dan password. Nah, kemudian juga ada tipe data submit. Kemudian ada AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Nah, ini merupakan contoh dari AJAX. Nah, ini merupakan contoh codingan dari AJAX. Bisa kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan passing data dengan langkah-langkah seperti berikut. Nah, yaitu membuat sebuah function sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, kemudian perhatikan baris kode from sign up pada simple home.blade.php. Nah, pada bagian action, silakan ubah menjadi berikut, lalu tambahkan CSRF-nya seperti yang di bawah ini. Nanti kita akan menggunakan CSRF dengan codingan seperti ini ya. Pada function sign up, daftarkan parameter request, $request, lalu cek apakah inputan yang disubmit dapat terbaca di controller. Nah, ini merupakan public function sign up-nya, dan ini merupakan isi dari public function sign up-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita akan mengikuti langkah-langkah seperti ini. Kita akan ikuti. Masukkan saja Visual Studio Code. Cek. Di home controller. Nah, di sini saya sudah membuat function sign up seperti ini, public function sign up, dalam itu ada request $request. Kemudian masukkan ini $request all. Jangan lupa masukkan return-nya seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian simple form. Nah, yang seperti yang dikatakan tadi, jangan lupa untuk
menambahkan CSRF-nya ke bagian simple home.blade-nya. Kita cek di bagian simple home.blade-nya. Apakah sudah kita tambahkan? Nah, ini sudah kita tambahkan from action-nya dengan metode post seperti ini. Lalu kita masuk ke root-nya. Di root itu sudah ada root dengan metode post dengan kelas home controller fungsinya sign up. Nah, langsung saja kita coba kepala Aragon www apa namanya? Oke. Nah, langsung saja kita ketik home, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Welcome Heroku. Langsung saja kita isi dengan nama kita. Saya di sini udah mencobanya, jadi saya nah untuk ketentuan itu kita coba ya. Nah, di sini akan muncul nama kita yang kita ketikkan tadi, yaitu Neng Agustiani. Kemudian emailnya itu dengan nama neng23si mahasiswa.pcr.ac.id. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya tadi seperti ini. Password yang kita masukkan tadi, ini dia. Maka seperti ini. Ini dia. Perhatikan nama, email, dan passwordnya. Kemudian, jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Bagaimana kita tahu passing data kita itu sudah berhasil atau tidak? Kita lihat outputnya tadi. Apakah outputnya sudah sama seperti ini? Jika sudah, berarti passing data kita itu sudah berhasil. Kemudian kita akan passing ke view yang baru dengan nama signupsuccess.blade.php. Nah, berarti ini kita akan membuat sebuah file yang bernama signupsuccess.blade.php. Nah, ini nanti merupakan isi di dalam function sign up. Nah, kemudian ini codingan untuk bagian sign up success.blade.php-nya. Oke. Nah, halamannya nanti akan muncul seperti ini. Oke, langsung saja kita coba. Kita buka Visual Studio Code. Nah, kita buka yang ini tadi, Home Controller. Ya, yang ini kita komenkan saja terus. Saya udah ngetik sebelum itu, jadi filenya sudah ada. Ya, kita lihat di bagian simple eh, sign up success.blade. Nah, ini juga saya sudah buat filenya, kemudian ada codingannya sudah kita kopikan tadi. Nah, kemudian ini so, nah, kemudian kita masukkan nama kita.
Kita masukkan nama kita. Kemudian masukkan passwordnya. Coba submit. Ini dia. Maka di sini akan muncul email yang kita masukkan tadi. Nah, Neng 23 SI mahasiswa aceh.id. Kemudian ada password yang kita masukkan. Neng 23 SI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang Laravel Validation. Nah, sedikit penjelasan tentang Laravel Validation yaitu suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, pada function signup yang telah kita buat sebelumnya, kita akan menambahkan kode berikut. Nah, ini akan kita tambahkan di bagian function signup. Nah, kode yang sebelumnya itu akan kita komenkan agar tidak bisa dijalankan. Kemudian, kita akan menampilkan error validasi di halaman view. Nah, posisinya yaitu dia akan berada di bawah ini. If hingga and if ini akan berada di bawah H5 class, kemudian berada di atas from action. Atas. Nah, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buka Home Controller. Nah, sini saya sudah punya kodenya yang tadi saya copy, kemudian kita taruh di sini di bawah public function. Ini dia. Nah, kode-kode sebelumnya seperti DD, kemudian dollar page data yang berisi nama, email, dan password kita itu kita komenkan saja. Kemudian di bagian sign up sukses. Sorry, saya buatnya di simple home.play. Kita cari. Nah, ini dia. Dari Free. Nah, ini bagian simple home.play-nya. Oh iya, di bagian home controller ini kita kan nanti akan menampilkan yang error tuh. Nah, kita akan menampilkan yang error itu kita boleh tidak sesuai dengan ketentuan yang seperti ini. Oke. Ya, kita coba. Kita masukkan kita. Kemudian email, kemudian passwordnya itu saya ganti deh. Di sini dia akan bilang kalau nama kita itu harus 10 karakter dan passwordnya itu eh, harus 8 karakter minimalnya. Kemudian passwordnya itu tidak valid karena saya tadi passwordnya itu menggunakan huruf kecil semua. Coba isi. Kemudian kita masukkan passwordnya dengan ketentuan yang ada di home controller tadi. Oke, sebelum ya.
di bagian luar. Sorry. Nah, dan email yang kita masukkan tadi. Sorry, aku menampilkan email dan password yang kita masukkan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang pembuatan simple login. Sedikit penjelasan tentang simple login. Nah, di sini kita akan membuat sebuah controller dengan nama out controller. Nah, di mana di dalam controller ini terdapat dua function, yaitu function index dan function uh, function login. Nah, di dalam function index ini bertugas untuk menampilkan view login from. Nah, berarti kita akan membuat sebuah view yang bernama login from.blades.php. Ini merupakan kode dari login from-nya. Selanjutnya, pada function login, ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirim ketika pengguna melakukan login. Pada function ini, terapkan logika sebagai berikut. Yang pertama, terapkan validation di mana password minimal 3 karakter dan harus menggunakan harus ada huruf kapital. Berarti di sini nanti kita akan menginputkan password kita dengan minimal 3 huruf. Dan salah satunya itu harus ada huruf kapitalnya. Nah, yang kedua, jika username dan password sama dengan NIM, kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Nah, kemudian jika tidak sesuai, kembali ke view halaman dengan membawa informasi error. Nah, jika tidak sesuai nih dengan apa yang kita inputkan, nanti dia akan menampilkan informasi bahwa yang kita masukkan itu salah atau error. Nah, yang terakhir, di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Kemudian, buatlah root untuk mengakses kedua function di atas. Nah, di sini kita nanti di bagian web akan menggunakan metode get dan metode post. Di mana metode get sendiri berfungsi untuk menampilkan halaman login, sedangkan metode post di sini untuk memproses form login. Nah, jangan lupa halaman login tampil dengan mengakses URL out dan saat disubmit, form akan mengarahkan ke URL /out/login. Langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Ini sudah ada filenya, saya buat ya. Di sini ada public function index, kemudian ada public function login. Nah, di mana di sini sudah sesuai, kita tadi minta passwordnya itu wajib diisi minimal 3 karakter dan mengandung setidaknya 1 huruf besar. Nah, kita masukkan username dan passwordnya di sini. Nah, ini dia username dan password. Nah, kemudian di bagian nih. Nah, di sini saya sudah juga membuat sebuah file. Oke. Nah, ini kodenya.
di bagian root. Di sini ada metode get bagian out dengan kelas out controller. Dia memanggil function index dan root post. Di sini ada slash out slash login dengan kelas out controller juga dan ada function loginnya. Nah, oke, kita coba jalankan. Kita akan masukkan username kita. Sini, masukkan passwordnya. Nah, di sini tertera the password field format is invalid. Berarti password kita tadi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah kita terapkan. Nah, pada dia yaitu dia tadi itu minimal 3 huruf dan salah satunya ada huruf besar atau kapital. Cek di Visual Studio Code kita. Apa yang kita masukkan tadi? Kita buka controller. Nah, sini tuh username dengan password kita itu adalah N2357301093. Jika ini yang kita masukkan, mungkin hasilnya nanti akan benar. Kita masukkan dengan username-nya Neng dan passwordnya itu Neng 23. Kita coba. Lalu kita masukkan username. Kemudian kita enter. Nah, login sukses. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari modul 3 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.